Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji dan memujanya karena hanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak mendapatkan segala pujian atas setiap kebaikan yang kita terima. Semoga Allah selalu menjaga kita di atas kebaikannya, di atas jalannya, sampai kelak kita mendapatkan surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebut juga Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang kita masuk kepada bab berikutnya, bab ke-17. Berkata penulis Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berbicara tentang alat-alat peperangannya, pedang, baju besi, helm besinya, di antara yang beliau kenakan juga adalah imamah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini, hafizahullah, al-imamatu ismun yutlaqu ala ma yulbasu ala ra'si. Imamah adalah nama yang diberikan untuk sesuatu, untuk kain yang dipakai di kepala. Wakila, dan dikatakan summiyat bidzalika, dinamakan imamah li'annaha ta'ummu ra'sa wa tughattihi kamilan. Imamah diambil dari kata apa? Amma, yang artinya meliputi. Karena imamah itu apa? Dililitkan di kepala dan menutupinya secara sempurna.
Yang kalau kita kembalikan ke bahasa Jawa, imamah disebut apa? Serban. Ada ya? Orang Jawa menyebutnya serban. Dan bahasa Jawa pun ada, gitu ya. Kalau ini dalam bahasa Arab dikatakan imamah karena dia ya ummu ar-ra's. Maka kalau serban apa? Muser koyoban. Dulu kita belajar, mungkin yang belajar Keroto Boso begitu ya. Dinamakan serban muser koyoban. Nah, kemudian perkara penting yang perlu difahami, wal imamatu libasun i'tadat alaihi al-arabu qadiman. Dan surban atau imamah ini adalah pakaian yang biasa digunakan orang Arab di masa lalu. Atau sebagian negeri Arab hari ini. Saya katakan sebagian karena tidak semuanya masih menggunakan apa? Surban ini atau imamah ini. Yang masih ada misalnya Yaman, Oman, Uni Emirat, gitu ya. Dan ini mereka punya dan masih terbiasa menggunakan apa? Surban yang dililitkan di kepala. Berbeda dengan di Arab Saudi. Mereka serbannya sudah bukan dililitkan, tapi hanya ditutupkan. Apakah ini menyelisih sunnah? Maka beliau jelaskan, waliyabisahan Nabi SAW wa ashabuhu fi mu'tadi libasihim. Dan dikenakan imamah tadi oleh Nabi SAW dan para sahabat karena kebiasaan apa? Pakaian mereka. Jadi jangan salah paham, apalagi kita di Indonesia, gitu ya, yang tidak punya tradisi ini. Mungkin ada tradisi dulu apa kepala diikat-ikat gitu ya, belangkon dan sebagainya. Tapi ternyata tradisi itu apa? Sudah terkikis. Maka demikianlah pakaian yang dikenakan oleh Nabi SAW ini bisa berganti dari masa ke masa. Maka tidak dikatakan apa? Sunnah mengenakan surban. Ini yang perlu dicermati, gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian dikomentari, wah ini kok nggak pernah pakai surban, nggak nyunnah, gitu ya. Nah, ini salah paham tentang hal-hal yang merupakan adat kebiasaan harian atau di masa itu yang dikenakan oleh Nabi SAW. Demikian pula nanti beberapa poin yang akan kita bahas setelah ini tentang sarungnya Nabi SAW. Maka juga tidak dikatakan sunnah mengenakan sarung. Yang sunnah adalah apa? Kita mencocoki apa yang dikenakan oleh masyarakat kita selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jangan kemudian apa, misalnya mereka yang hidup di daerah subtropis begitu ya. Kebiasaannya kalau musim panas sudah kekurangan baju. Bajunya terbuka di sana sini. Nah, terus kita, wah ini kan kebiasaan masyarakat. Ya, enggak. Karena pakaian itu bertentangan dengan syariat. Taib. Hadis-hadis apa yang disebutkan dalam bab ini? Yang pertama, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, an Hammad ibn Salamah, qala wa haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Waqi' an Hammad ibn Salamah, an Abi Zubair an Jabir
radhiyallahu anhu qala, sahabat Jabir radhiyallahu anhu bercerita, dakhala an-nabiy sallallahu Makkah yawm al-fathi wa alaihi imamatun sauda. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi SAW masuk kota Mekkah pada hari Fathu Mekkah. Beliau mengenakan apa? Imamah yang berwarna hitam. Imamah berwarna hitam. Kalau kita cermati kisah ini dan kita kaitkan dengan pembahasan kita kemarin, adakah kontradiksi? Mungkin kita bisa mengatakan iya. Karena di pelajaran kita kemarin disebutkan bahwa Nabi SAW masuk kota Mekkah, apa yang dikenakan di kepalanya? Helm perang. Maka sebenarnya ini tidak bertentangan, kata para ulama. Kenapa? Kemungkinan bahwa imamah ini dikenakan baru kemudian mengenakan apa? Helm perang. Ini bisa jadi. Karena tentunya helm besi berat begitu ya. Nah, mungkin perlu dilapisi. Maka lapisannya adalah mengenakan imamah hitam tadi. Atau ini bisa jadi sebagaimana sebagian riwayat kemarin ketika beliau melepaskan helm besinya. Nah, setelah melepaskan helm perangnya, beliau mengenakan apa? Imamah. Ada kemungkinan lain yang dijelaskan pada para ulama. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah menambahkan satu faedah. Sebagai kritik, sebagai masukan gitu ya, bagi sebagian kaum muslimin yang menjadikan surban hitam itu sebagai simbol, seakan-akan mereka sedang menjalankan sunnah ta'abudiyah. Maka beliau menyebutkan bahwa dzakara ahlul ilmi anna Nabi sallallahu lam yattakhid imamata sauda'a libasan ratiban. Telah disebutkan oleh para ahli ilmu bahwa Nabi SAW tidak pernah menjadikan surban hitam itu apa? Sebagai baju resminya. Baju yang dikenakan terus menerus. Bihaitsu la yu'raf illa biha bal labisaha wa labisa ghairaha. Di mana apa? Nabi SAW tidak pernah menggunakan kecuali surban hitam, tidak. Bahkan yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya kadang mengenakan surban hitam, kadang mengenakan yang lainnya. Jadi ini yang sudah saya tegaskan sejak awal tentang apa? Pakaian Nabi SAW. Tidak ada warna tertentu, tidak ada model tertentu yang kemudian apa? Dijadikan sebuah patokan keislaman seseorang. Ini harus difahami. Jadi jangan kemudian apa? Menjadikan warna bentuk pakaian itu seakan identitas keislaman kita. Kalau sudah mengenakan warna ini atau model ini, seakan yang paling islami, ya. Maka itu tidak tepat. Bahkan itu ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dinukilkan di sini dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wan Nabi SAW lam yalbashu as-sawada libasan ratiban wala kana syi'arahu fil a'yadi wal jum'i wal majami'il 'idhamil battata. Dan Nabi SAW
tidaklah mengenakan baju hitam itu sebagai apa? Baju rutinnya. Tidak pula sebagai apa? Identitasnya ketika di hari-hari raya, di hari Jumat, atau perkumpulan-perkumpulan besar. Jadi masuknya Nabi SAW ke kota Mekah menggunakan surban hitam itu bukan kemudian apa? Sebagai simbol. Karena ini hari kemenangan menggunakan apa? Surban hitam, tidak. Ya kebetulan saja waktu itu memang yang dikenakan surban hitam. Innama ittafaqa lahu lubsul imamati as-sauda'i yaumal fathi duna sa'ir sahabah. Bahkan sesungguhnya apa? Ya kebetulan saja beliau, kebetulan saja ini bukan artinya kita menafikan takdir, bertepatan gitu ya. Beliau mengenakan surban hitam. Yang itu berbeda dengan apa yang dikenakan para sahabat yang lainnya. Walam yakun sa'iru libasihi yauma idzin as-sawad. Dan tidaklah seluruh pakaian yang digunakan hari itu apa? Hitam. Bal kana liwa'uhu abyad. Bahkan waktu itu bendera yang beliau bawa itu berwarna putih. Ya. Jadi bendera beliau apa? Berwarna putih, bukan hitam. Baik, hadis berikutnya. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Huraith an abihi Amr ibn Huraith radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, ra'aitu an-nabiy sallam yahtubu al-minbari wa alaihi imamatun sauda. Aku pernah melihat Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar dan beliau mengenakan imamah berwarna hitam. Ini juga bertepatan saja. Beliau mengenakan apa? Imamah berwarna hitam tadi. Demikian pula hadis yang ketiga. Cerita yang sama dengan jalur periwayatan yang berbeda. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan wa Yunus ibn Isa. Qala haddatsana Waqi' an Musawir al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Huraith an abihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu khataba wa alaihi imamatun sauda. Bahwa Nabi sallallahu berkhutbah dan beliau mengenakan apa? Imamah berwarna hitam. Demikian pula cara mengenakan imamah. Ini pun bukan apa sesuatu yang merupakan sunnah. Mengenakannya harus begini, harus begitu, tidak. Ya, kebetulan saja Rasulullah SAW memilih model itu dalam satu kesempatan dan model lainnya dalam kesempatan yang lainnya. Qala haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani. Qala haddatsana Yahya ibn Muhammad al-Madani an Abdul Aziz ibn Muhammad an Ubaidillah ibn Umar an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibn Umar bercerita, kana Nabi SAW idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Dahulu kala Nabi SAW jika berimamah, idza tamma artinya jika mengenakan imamah, sadala imamatahu, beliau menjulurkan ekor imamahnya baina katifaihi, di antara dua pundaknya. Kemudian ditambahkan qala Nafi', berkata Nafi', yaitu pelayannya Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik,
Dan dahulu kala Ibnu Umar juga melakukan yang demikian itu. Qala Ubaidillah, berkata Ubaidillah, yaitu perawi setelah Nafi', wa ra'aitu Al-Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalik. Dan aku melihat Qasim ibn Muhammad dan Salim juga melakukan yang demikian itu. Dari putra dan cucunya Ibnu Umar. Maka ini salah satu model dari apa? Imamahnya Rasulullah. Ada buntutnya satu. Nah, buntutnya apa? Dijulurkan di belakang, ke belakang antara dua pundak. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Yusuf ibn Isa, qala hadatsana Waqi', qala hadatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn Al-Ghasil an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi isabatun dasma, bahwa Nabi SAW berkhutbah di tengah manusia, mengkhutbai manusia, kalau kita artikan letter Lux, dan beliau mengenakan apa? Isabah dasma. Isabah artinya imamah, ma yulaffu bihi ra'su. Dasma artinya sauda. Nah, ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi berkaitan dengan imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada faedah peringatan yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak berkaitan dengan masalah imamah. Apa itu? Tidak ada hadis sahih yang berbicara tentang apa? Keutamaan mengenakan surban. Ingat, keutamaan. Kalau antum pakai surban, keutamaannya begini-begini. Nah, itu hadis-hadisnya apa? Tidak sahih, bahkan sebagian besarnya apa? Hadis palsu. Misalnya, mungkin sebagian pernah dengar hadis mengatakan apa? Salatun bi imamatin khairun min khamsin wa ishrina salatan bila imamah. Ini hadisnya palsu. Salat mengenakan imamah lebih baik 25 salat dibandingkan apa? Tanpa imamah. Nah, ini yang kadang menjadikan apa? Sebagian orang menganggap, mengklaim imamah tadi seakan apa? Sebuah sunnah ta'budiyah. Padahal hadisnya apa? Palsu. Bahwa salat dengan menggunakan imamah itu apa? Lebih baik 25 kali salat dibandingkan tanpa imamah. Demikian pula sebagian riwayat yang lain mengatakan apa? Wa jum'atun bi imamatin khairun min sab'ina jum'atan bila imamah. Salat Jumat mengenakan imamah lebih baik 70 kali Jumat dibandingkan tidak mengenakan imamah. Nah, ini juga hadis palsu. Karena lagi-lagi pakaian, setiap tempat, setiap daerah, setiap masa bahkan, kita sendiri bisa melihat bangsa kita sendiri dari sejarah gitu ya. Pakaian yang dikenakan nenek moyang kita sudah tidak lagi dikenakan hari ini. Orang semakin berpikir tentang kepraktisan, kemodisan dan sebagainya. Dan itu biasa pada tradisi sebuah bangsa, sebuah masyarakat.
Sehingga Islam tidak pernah membatasi pakaian itu harus begini dan begitu. Model ini atau model itu, warna ini atau warna itu. Kemudian berikutnya tentang bab ma jaa fi sifati izari Rasulullah SAW. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis-hadis yang menjelaskan sifat sarungnya Rasulullah SAW. Masalah sarung ini juga pernah saya singgung sebelumnya. Bahwa sarung jangan dibayangkan apa sarung yang kita punya hari ini. Ilustrasi yang paling mudah tentang sarung ini apa? Kain ihram. Gitu ya. Mereka dulu melilitkan kain untuk bagian bawah tubuh dan menyampirkan, menyelendangkan kain yang lain untuk bagian atas tubuh. Dan itu yang diingatkan oleh Syekh Abdul Razak tentang makna sarung di sini dan tentang makna lagi-lagi apa? Itu model pakaian yang ada di masa lalu. Dan kita hari ini hanya mengenakannya di saat apa? Umrah atau haji. Adakah di antara kita yang kesehariannya, bahkan orang Arab sendiri, sudah tidak ada yang kesehariannya mengenakan pakaian seperti ini. Oh, ada Ustadz orang Yaman sendiri, gitu ya. Benar, iya, masih ada yang model sarungnya itu kain panjang yang dililitkan, iya. Tapi bagian atasnya sudah apa? Pakai baju biasa, pakai gamis, pakai kaos, kemudian ditutup dengan jas. Jadi karena apa? Cukup merepotkan begitu ya. Mengenakan kain tidak berjahit. Nah. Tapi di waktu itu karena keadaan dan model baju yang ada di waktu tersebut. Maka lagi-lagi ditegaskan oleh Syekh Abdul Razak, jangan kemudian kita mengatakan apa menggunakan sarung sebagai sunnah. Ya kalau kita di Indonesia ya sunnah. Kenapa? Karena itu pakaian yang dikenakan oleh masyarakat kita. Tapi kalau antum ke Saudi tidak pernah melihat syekh pakai sarung gitu ya, kecuali mungkin di rumahnya, ya jangan dikatakan apa syekhnya ini nggak nyunnah, nggak mengikuti pakaian Nabi SAW. Nah, ini salah faham lagi-lagi. Maka perlu difahami hal-hal yang seperti ini. Nah, dan ini pelajaran penting. Nah, sehingga kita ini tidak kaku dalam menerapkan apa agama ini. Ternyata agama ini luas, agama ini fleksibel, ya, pada titik-titik yang memang fleksibel. Jadi jangan sampai kebalik. Ada hal-hal yang harusnya kita bersikap kuat, kokoh, ya, masalah akidah, ya. Dan kita bisa bersikap fleksibel, luas dalam masalah seperti ini, pakaian dan seterusnya. Jangan dibalik. Ini masalah akidah, malah apa? Fleksibel, masalah yang seperti seakan tidak ada kompromi. Apa saja yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini? Yang pertama, qala haddatsana Ahmad ibn Mani', qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim, qala haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbada wa izaran ghalidha. Abi Burdah bercerita dalam kunjungan mereka ke Ummul Mukminin Aisyah. Jadi para tabi'in datang kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk belajar hadis-hadis Nabi SAW, melihat peninggalan Rasulullah SAW. Maka suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan apa yang dikeluarkan? Sebuah kain yang
sudah kumal, sudah usang. Dan sarung, lagi-lagi sarung tadi sebenarnya juga sebuah kain gitu ya, ghalidhan, yang kasar. Kain dan sarungnya siapakah ini? Faqalat qubidha ruhu Rasulillah sallallahu fi hadain. Allah Akbar. Manusia terbaik, satu-satunya nabi yang diterima syafaatnya di padang mahsyar, meninggal, subhanallah, dengan sarung yang kasar, dengan kain yang sangat biasa. Subhanallah. Jadi, ini manusia terbaik. Manusia yang paling beriman kepada Allah. Seperti ini keadaannya. Sedangkan siapa kita? Yang selalu bermimpi, berkeinginan untuk apa? Nyaman. Pakaiannya, pakaian yang nyaman. Kendaraannya, kendaraan yang nyaman. Rumahnya, rumah yang nyaman. Kasurnya, kasur yang nyaman. Subhanallah. Apakah kita akan menjual kenyamanan akhirat dengan kenyamanan dunia? Allah musta'an. Maka hadis-hadis seperti ini menjauhkan kita untuk rakus terhadap dunia. Tamak, gitu ya, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah hamba dua ekor serigala yang dilepaskan di tengah-tengah kawanan domba itu lebih merusak daripada keinginan manusia terhadap dunia. Subhanallah. Kalau manusia sudah orientasinya dunia, kalau manusia sudah tamaknya kepada dunia, dia lebih merusak, dia lebih rakus, dia lebih ganas dari seekor serigala. Maka lihat, manusia terbaik yang dikenakannya baju biasa, bahkan baju kasar. Dan ini tentunya menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kenyamanan Allah berikan banyak sekali kepada kita. Sesusah apapun keadaan kita hari ini tidak sesusah apa yang dialami oleh manusia terbaik ini. Baju kita masih bisa memilih, makanan, gitu ya. Subhanallah. Kemudian hadis yang kedua,
membahas tentang aturan pakaian. Disebutkan oleh penulis, qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah an Ash'ath ibn Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha qala bainama ana amshi bil madinati, ketika aku berjalan di kota Madinah, idza insanun khalfi yaqul, ini seorang sahabat bercerita, aku berjalan di kota Madinah, ternyata di belakangku ada seorang manusia, karena di belakangnya dia tidak tahu siapa orang ini, yaqulu berkata, irfa izarak fa innahu atqa wa abqa, angkat sarungmu karena itu lebih bertakwa dan lebih apa? Kekal. Lebih bertakwa karena mengangkat sarung di atas mata kaki itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Maka itu menunjukkan apa? Ketakwaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Wa abqa, karena lebih awet. Ya. Kita tahu ada sebagian model sarung, celana, ya, yang kemudian dibiarkan menjulur ke tanah, ya, tentunya akan kotor, akan rusak. Maka subhanallah, bahwa setiap ajaran Islam itu berfaedah dunia maupun akhirat. Silahkan cermati setiap syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Itu pasti membawa kemaslahatan untuk dunia kita dan akhirat kita. Maka mereka dulu, para sahabat, memahami hal ini. Fa'idha huwa Rasulullah SAW. Setelah ditegur tentunya penasaran begitu ya, menoleh ke belakang, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Faqultu, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama hiya burdatun malha'u. Wahai Rasulullah, ini kan hanya burdah malha. Burdah sejenis pakaian yang bermotif loreng. Itu pakaian yang kelas bawah. Artinya ini kan bukan sombong. Saya ini mengenakan bukan sombong. Karena memang hadis-hadis sahih yang lainnya menyebutkan tentang apa? Kaitannya dengan kesombongan. Man jarra thawbahu khuyala'an, atau man jarra izarahu khuyala'an. Barang siapa yang menyeret sarungnya, kainnya dengan sombong, maka orang ini mengatakan, oh ini bukan sombong, ini baju biasa. Gitu, kalau kita katakan dengan bahasa kita. Dan ini jawaban bagi mereka yang beralasan ketika menjulurkan apa? Kainnya, sarungnya, celana panjangnya di bawah mata kaki, kemudian beralasan saya tidak sombong. Yang pertama, sikap menyelisih perintah Rasulullah SAW sendiri sebuah kesombongan. Yang kedua, seandainya tidak berniat sombong pun, lihat apa jawaban Nabi SAW? Amalaka fi uswatun, amalaka fiya uswatun.
tidakkah bagimu pada diriku ini apa? Teladan, kata Nabi SAW. Tidakkah cukup kamu itu meneladani saya? Kalau kita mau berbicara tentang sombong dan tidak sombong, kira-kira apakah Nabi SAW itu punya sifat kesombongan kalau menjulurkan apa? Kainnya ke bawah mata kaki? Tidak mungkin. Tapi nyatanya beliau memberikan teladan kepada kita untuk mengangkat kainnya di atas mata kaki. Fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Maka aku melihat kepada beliau, ternyata sarungnya itu sampai ke setengah betisnya. Dan ini adalah batas apa? Maksimal. Seseorang mengenakan sarung sampai ke setengah betisnya. Dan sebagaimana pernah kita singgung, ya kalau itu perkara yang biasa di tengah masyarakat kita, tidak masalah. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang sangat asik, ya turunkan di bawahnya. Yang penting tidak melampaui mata kaki, tidak menutup mata kaki. Sebagaimana nanti hadis-hadis berikutnya. Hadis berikutnya, qala hadatsana Suwaid bin Nasr, qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Musa ibn Ubaidah an Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa an abihi Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu rahimahullah qala, Salamah ibn Aqwa bercerita, kana Uthman ibn Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi, menceritakan tentang sahabat Uthman ibn Affan. Yang kemarin saya ceritakan sedikit tentang gelar beliau Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putrinya Rasulullah SAW. Tentunya maksudnya menikahi dua putri ini tidak dalam satu waktu. Bahkan Rasulullah SAW ingin menikahkannya lagi kalau masih ada anak perempuannya. Nah, beliau mengenakan sarung sampai setengah betis. Wa qala hakadha kanat izratu sahibi, yakni an-Nabi sallallahu. Maka kemudian Utsman mengatakan, demikianlah sarungnya sahabatku. Yang dimaksudkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibn Nadhir an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, qala akhadha Rasulullah sallam bi adlati saqi atau saqihi, bahwa Rasulullah SAW pernah memegang urat atau urat ya, kita mengatakan otot betisnya. Faqala hadha mawdhi'ul izar. Dan ini tentang teori pendidikan. Apa itu? Ada pengajaran dengan lisan, ada pengajaran dengan praktek. Jadi seorang murid kadang perlu diarahkan tata cara wudunya, tata cara sholatnya. Ini sedekap yang benar, pegang itu tangannya. Kita mengajari, tidak hanya berbicara. Maka Rasulullah mengajarkan demikian. Pegang itu betisnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Kemudian mengatakan apa? Ini tempat batas sarung. Fa in abaita fa asfalu. Jika engkau tidak mampu, enggan, gitu ya. Jadi mungkin lingkungannya belum bisa menerima sampai sebatas itu, fa asfalu, maka boleh di bawahnya. Fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Jika tidak mampu lagi, maka tidak ada haknya sarung itu di atas mata kaki. Artinya apa?
boleh di bawahnya lagi. Asalkan tidak menutup mata kaki. Itu yang pernah saya terangkan dalam beberapa kesempatan. Jadi mungkin yang bekerja di kantor, di instansi dan lembaga atau di lingkungannya yang mungkin belum begitu memahami perkara ini, yang mereka hanya tahu stigma yang dibangun oleh sebagian orang, oh cingkrang itu teroris, oh cingkrang itu radikal, maka bisa menurunkan celananya, menurunkan sarungnya apa sampai batas pres atas mata kaki persis. Insya Allah perbedaannya nggak banyak. Tapi kita sudah menjalankan apa? Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, ini beberapa hadis yang kita bisa baca berkaitan dengan apa? Imamahnya Rasulullah SAW dan sarungnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.